Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan kami saiflash.com beserta dengan Saiflash Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pembelajaran fisika, yaitu mengenai kuat medan listrik dan flux listrik untuk materi kelas 12 semester pertama. Yang akan dibahas nanti pertama tentang kuat medan listrik, kemudian yang keduanya tentang flux listrik, dan berikutnya adalah contoh-contoh soal tentang kuat medan listrik dan flux listrik. Kemudian kami juga menyertakan evaluasi serta pembahasannya. Baik, sekarang dari yang pertama yaitu tentang kuat medan listrik. Kuat medan listrik adalah daerah di sekitar muatan listrik yang jika muatan listrik lain diletakkan di ruangan itu maka akan terjadi gaya listrik. Artinya begini, sewaktu pembahasan sebelum ini kita membahas tentang gaya listrik. Nah, kalau gaya listrik itu ada yang positif, ada yang negatif ya. Kemarin kan misalnya seperti ini ada muatan 1, ini yang kemarin seperti ini ada muatan 2. Kalau ini positif, maka dia akan tolak menolak gitu. Yang ini akan ke sana, yang ini akan ke sana. Artinya akan tolak menolak. Ini materi yang kemarin yang kita bahas. Jadi kalau sama tadi, kalau misalnya ini ada negatif sama negatif, itu juga nanti akan tolak menolak. Ini ke sana juga. Jadi akan tolak menolak. Tetapi kalau berbeda, misalnya ini positif, ini negatif, maka dia akan tarik menarik. Nah, untuk kuat medan listrik ini sebenarnya hampir sama seperti ini, namun intinya nanti bukan tarik menarik dan tolak menolak, tetapi mendekati dan menjauhi. Jadi nanti yang kita lihat ini menjauh apakah mendekat gitu. Itu untuk medan listrik. Sekarang kita lihat di sini ya. Ini untuk medan listrik ini selalu bermuatan positif. Artinya kita anggap bahwa medan listrik ini muatannya positif. Nah, medan listrik ini selalu menjauhi muatan positif. Jadi nanti dia akan selalu menjauhi muatan positif dan mendekati muatan negatif. Artinya begini, ini hampir perbedaannya dengan kemarin ya. Kalau yang di sini ini misalnya ada sebuah muatan listrik positif gitu. Kalau di sini ada medan listrik, jadi medan listrik itu hanya dianggap sebuah titik saja. Tapi ini muatannya positif ya. Pasti ini muatannya positif. Nah, seandainya itu ada muatan listrik, maka karena ini positif, ini selalu menjauhi. Jadi nanti ketika muatan positif dia menjauh ke sana medan listriknya, gitu. Nih, tetapi kalau misalnya di sini ada negatif, maka nanti kebalikannya. Kalau ini misalnya A, ini B, berarti nanti untuk EA itu menjauh. Tetapi untuk EB dia mendekat. Kenapa? Karena negatif. Ini kan mendekati muatan negatif. Berarti ini EB. Nah, ini tadi yang muatan listrik ini kita anggap titik ini. Titik ini nanti akan menjauhi dari A, tetapi akan mendekati B karena B-nya itu positif. Nah, hampir seperti ini kan ya. Jadi ini seandainya ada muatan listrik di sini gitu. Ini misalnya ini di sini. Muatan listriknya. Nah, dia akan mendekat ke sini. Ini muatan listrik di sini akan mendekat ke sini dan seterusnya. Tapi kalau ini ada muatan listrik di sini, berarti dia akan menjauh. Gitu. Ini ada muatan listrik, dia akan menjauh. Muatan listrik akan menjauh dan seterusnya. Jadi akan menjauhi dari muatan positif ini. Itu
untuk medan listrik. Nah, sekarang kita amati selanjutnya. Sekarang kita lihat untuk persamaannya. Besar kuat medan listrik. Besar kuat medan listrik itu disimbolkan dengan huruf E. E seperti ini. Nah, besar kuat medan listrik itu E itu sama dengan gaya muatan listrik itu dibagi dengan Q-nya atau muatannya. Nah, atau nanti bisa juga memakai persamaan ini, yaitu E sama dengan kaki per R pangkat 2. Jadi K-nya di sini masih sama, yaitu 9 kali 10 pangkat 9. Contoh soalnya misalnya begini, dua buah muatan berada pada garis lurus, terpisah sejauh 40 cm satu sama lainnya. Muatan Q1-nya 30, muatan Q2-nya negatif 20. Jika titik P berada di tengah-tengah antara Q1 dan Q2, tentukan kuat medan listriknya. Jadi artinya begini, ini kalau kita gambar ya. Jadi ini ada dua muatan, yaitu Q1 sama Q2. Ini Q1-nya, ini Q2-nya. Ini terpisah sejauh 40 cm. Ini jauhnya terpisah 40 cm. Nah, yang Q1-nya itu 30, ini 30 positif. Yang Q2-nya itu negatif 20, ini mikro semua. Kalau mikro berarti kali 10 pangkat negatif 6. Ini juga kali 10 pangkat negatif 6 kolom ya. Ini kolom, ini juga kolom. Kemudian jika titik P-nya, P itu di sini ya, karena adanya di tengah-tengah, tentukan kuat medan listriknya yang dialaminya berapa. Begitu, ini soalnya seperti itu. Nah, sekarang kita bahas, coba kita bahas. Sekarang kita cari untuk kuat medannya. Berarti kalau seperti itu diketahuinya apa itu? Q1-nya diketahui, Q1-nya sama dengan 30. Kemudian Q2-nya sama dengan 20. Berarti ini kita ubah menjadi 20 kali 10 pangkat negatif 6. Ini 30 ya. Kemudian yang ini 20 kali 10 pangkat negatif 6. Ini satuannya kan kolom. Nah, R-nya, jaraknya R1-nya itu sama dengan R2-nya. Karena separuhnya ini kan 40, separuhnya berarti 20 cm. Nah, ini kita rubah menjadi meter, yaitu 0,2 meter. Gitu. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk isinya, berarti mencari E1-nya. E1-nya jadinya berapa? Kita cari-cari yang ininya E-nya berapa, ininya yang E1. E1-nya berarti kemana ini? Q1-nya kan ini positif ya. Ini positif. Kalau positif berarti di kesana kan ya arahnya ya. Nah, ini E1. Yang Q2-nya negatif. Negatif itu akan mendekati, berarti E2-nya juga ke sana. Ini E2. Kenapa kok ini mendekat? Karena ini negatif. Tadi kalau muatannya positif akan menjauh, tapi kalau negatif akan mendekat gitu. Nah, ini karena negatif akan mendekat. Nah, E1-nya itu rumusnya sama dengan Q1 dibagi R1 pangkat 2. Berarti hasilnya sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kalikan 30 kali 10 pangkat negatif 6. Ini untuk Q-nya dibagi dengan, langsung aja dari sini sama, dibagi dengan R1 pangkat 2, yaitu 0,2 pangkat 2. Hasilnya sama dengan 6,75 kali 10 pangkat 6. Satuannya adalah Newton per Coulomb. Ini E1. Nah, E2-nya kita juga harus cari. E2-nya itu sama dengan, masih sama rumusnya, K tetapi Q-nya Q2 dibagi R2 pangkat 2. Artinya jarak yang kedua, berarti yang ke sini. Nah, di sini K-nya sama 9 kali 10 pangkat 9 kalikan Q2-nya. Q2-nya berapa tadi? 20.
kali 10 pangkat 6 dibagi dengan 0,2 pangkat 2. Nah ini hasilnya jadinya 4,5 kali 10 pangkat 6 Newton per Coulomb. Nah sekarang yang ditanyakan itu ininya di sininya itu berapa gitu, yang titik P-nya di sini. Ini yang ditanyakan titik P-nya di sini nih. Ini berapa gitu. Nah sekarang berarti untuk mencarinya E itu sama dengan, karena ini kan ke kanan semua nih, ini ke kanan berarti positif semua, berarti E1 ditambah dengan E2. Berarti E1 nya berapa nih? E1 nya berarti 6,75 kali 10 pangkat 6 ditambah dengan E2 nya yaitu 4,5 kali 10 pangkat 6. Nih, ini ditambah ini, maka akan menghasilkan 25 ya. 25 kali 10 pangkat 6. Satuannya tetap Newton per Coulomb. Nah, ini untuk contoh soal nomor 1. Nah, sekarang kita lihat contoh nomor 2. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini memakai gambar kita ya. Pakai gambar. Perhatikan gambar di bawah ini, dua muatan Qb 7 mikrocoulomb. Jadi ini diketahui bahwa Qc-nya sama dengan 3 mikrocoulomb. Qb-nya itu 7 mikrocoulomb. 7 mikrocoulomb. Nah, kemudian diletakkan di titik-titik segitiga siku-siku. Tentukan besar kuat medan listrik di titik A. Lah ini yang ditanyakan, E-nya berapa di sini? Nih, E-nya berapa? Jadi ini ada segitiga siku-siku, semuanya ini ada di pojok-pojoknya ini ada semua, tetapi yang ditanyakan E-nya di sini berapa? Nah, untuk mencarinya kita menggunakan persamaan masih seperti tadi. Nah, yang pertama kita cari dengan EB-nya dulu. EB kita cari. EB berarti dengan yang sini ya. EB itu berarti rumusnya K kalikan QB dibagi R antara AB. Artinya R jarak dari A sampai B sini berapa gitu. Ini anggap aja B berarti di sini C toh. Ya, ini C, ini B gitu. Karena ini A toh. Ini samain aja, ini B, ini C. Nah, kemudian kita hitung di situ 9 kali 10 pangkat 9, kemudian dikalikan dengan 7 kali 10 pangkat negatif 9 dibagi dengan 6 kali 10 pangkat negatif 2 sama dengan 1,75 kali 10 pangkat 2. Nah, kemudian ini untuk EB. Nah, kemudian untuk EC-nya. Sekarang kita cari EC-nya. EC-nya tadinya berapa? K kalikan QC dibagi R AC. Nah, berarti sama dengan rumusnya 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan 3 kali 10 pangkat negatif 9 dibagi dengan 8. Ini 8 ya, ini kan 8. Kalau ini tadi 6, yang ini 6. 8 kali 10 pangkat negatif 2. Negatif 2 ya. Nah, hasilnya sama dengan 0,42 kali 10 pangkat 4 gitu. Nah, sekarang untuk mencarinya EA-nya jadinya berapa? EA ini seperti vektor yang dulu. Kalau ada vektor, ini vektor A, ini FA misalnya kelas 10 ya. Kemudian di sini ada vektor FB, maka nanti kalau ini 90 derajat untuk mencari
resultannya itu kan sama dengan akar F A pangkat 2 ditambah FB pangkat 2 seperti ini. Maka di sini juga sama. Nah, berarti ini akar dari yang EB pangkat 2 ditambah dengan EC pangkat 2. Nah, ini sama dengan akar dari 0,42 kali 10 pangkat 6 min 6 ya, min 6 pangkat 2 ditambah dengan ini positif. Nah, terus ditambah dengan 1,75 kali 10 pangkat 4 pangkat 2. Nah, hasilnya sama dengan akar dari 0,1764 ditambah 3,0625 kali 10 pangkat 8. Ini kan 4 kalikan 2 ya. Nah, ini hasilnya nanti terakhirnya 1,8 kali 10 pangkat 4 Newton per Coulomb. Begitu. Jadi caranya ini yang penting karena ini bentuknya adalah segitiga siku-siku, maka mencarinya memakai vektor semacam ini. Ya, ini ada vektor yang kelas 10 nih ya. Mencarinya Kak cari seperti ini. Sekarang kita lanjutkan untuk yang nomor selanjutnya. Nah, sekarang kita pelajari untuk flux listrik. Apa flux listrik itu? Jadi flux listrik adalah ukuran atau jumlahnya garis-garis medan listrik yang melewati permukaan tertentu. Nah, kita lihat ini misalnya seperti ini. Ini ada muatan listrik di sini, kemudian ini ada medan magnet. Nah, kemudian ini medan magnetnya ini akan menjauhi ke sana. Nah, ini sana. Nah, ketika ini nanti melewati sebuah, ini misalnya seperti ini, ini gitu ya. Nah, ini ketika ini melewati sebuah papan misalnya gitu, ada persegi gitu melewati, ini jumlahnya berapa garis gayaknya ini yang melewati sampai ke sana itu berapa gitu. Ini berapa jumlahnya? Untuk mencari ini, itulah yang disebut dengan flux listrik. Ya, jadi flux listrik itu jumlahnya ini banyaknya ada berapa, garis gaya medan listriknya itu ada berapa, gitu. Tuh, cara mencarinya, cara menentukannya, kita kalau ini bidangnya lurus tidak membentuk sudut, maka nanti memakai persamaan ini. Jadi ini pi ya, ini dibaca pi ya. Ini bacanya itu pi-nya itu PHI gitu. Bukan beda dengan ini ya. Kalau ini pi gitu. Ini berbeda ini dengan ini. Jadi ini pi gitu. Pi-nya pi sama dengan E kalikan A. Yaitu A-nya adalah luas bidang. Kalau E-nya itu artinya kuat medan listrik. Tetapi kalau dia membentuk sebuah sudut, jadi misalnya miring seperti ini, ya, ini kan miring ke sana. Kalau miring, maka nanti di sini ada sudutnya, yaitu cos theta. Begitu. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk contoh soalnya. Kita lihat contoh soalnya. Medan listrik sebesar 250 Newton per Coulomb menembus suatu bidang persegi panjang yang ukurannya 20 kali 30 cm. Tentukan fluksnya jika yang A menembus tegak lurus bidang. Artinya di sini ini tegak lurus saja. Jadi tidak ada sudutnya. Kalau yang kedua ini menembus bidang sudutnya 60 derajat pada bidang datar. Berarti kalau yang A itu hanya ke sana, kemudian ini ada bidang gitu kan. Ini ada bidang, ditembus saja ke sana. Nah, langsung ditembus. Gitu. Jadi yang A-nya semacam ini. Nah, kemudian yang B-nya, kalau yang B itu berbeda. Jadi dia menembus bidangnya seperti ini. Nah, nanti ini
membentuk sudut ini ke sana. Maka nanti jumlahnya sama apa enggak ini? Ya, gitu. Nah, kita lihat di situ berarti E sama dengan untuk pembahasannya di sini kita ketahui untuk E sama dengan 250 ya, Newton per kolom. Ini yang ini nih. Ya. Menembus bidang persegi panjang yang ukurannya berarti A-nya. Nih A-nya. Ya, A-nya berapa? A-nya yaitu 20 kali 30 ya, 20 kali 30 yaitu sama dengan 600 cm persegi ya. Nah, ini kalau dibuat menjadi meter persegi itu hasilnya sama dengan 6 kali 10 pangkat min 2 meter persegi. Nah, sekarang kita lanjutkan di situ untuk A-nya berarti A yang ini ya. Berarti A itu yang ini. Kita lihat. Nah, untuk yang A-nya berarti Pi-nya sama dengan E kalikan A, terus E kalikan A itu sama dengan 250 kali 6 kali 10 pangkat negatif 2, maka nanti hasilnya adalah 15 Weber. Nah, ini untuk yang A. Yang B-nya karena membentuk sudut, P-nya sama dengan EA cos alpanya ada ya. Jadi ini sama dengan 250 kalikan 6 kali 10 pangkat min 2 kalikan cos 60. Nah, cos 60 itu berapa? 250 kalikan 6 kali 10 pangkat min 2 kalikan ini setengah. Maka hasilnya sama dengan 7,5 Weber. Ternyata hasilnya berbeda antara yang pertama yaitu yang tegak lurus dengan yang ada sudutnya. Baik, semacam itu untuk pembahasan kali ini yaitu tentang medan listrik dan flux magnetik. Nah, sekarang kita sudah saatnya untuk evaluasi. Nah, sekarang untuk evaluasi. Untuk evaluasi nomor 1. 2 buah muatan tersusun seperti tampak pada gambar. Jika Q1-nya sama dengan 1, Q2-nya sama dengan negatif 2 mikrokulom semua, dan K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9, tentukan besar dan arah kuat medan listrik pada titik P yang terletak 4 cm di kanan Q1. Q1 ini di kanannya berarti di sini. Ya. Ini jaraknya 4 cm. Kalau 4 cm berarti tidak di tengah-tengah karena di sini 4, di sebelah sininya 6. Ya. Nah, ini arahnya kemana nanti kuat medan listriknya? Yang jelas kalau sama ini kan dia pasti menghadap ke sana. Tapi kalau sama ini menghadap ke sana, ya, karena menarik. Nah, sekarang kemana ini arahnya? Gitu. Jadi ini dijumlahkan ya. Iya. Tinggal silahkan dihitung seperti apa. Seperti tadi ada contoh soal yang nomor berapa tadi? Nomor 1 ya. Kemudian yang nomor berikutnya, yang nomor 2, gambar berikut adalah susunan 3 buah muatan, yaitu A, B, dan C yang membentuk suatu segitiga dengan sudut siku-siku di A. Ya, ini seperti ini. Tadi segitiga siku-siku ini juga hampir sama seperti itu. Jika gaya tarik-menarik antara muatan A dan B sama besar dengan gaya tarik-menarik antara muatan A dan C masing-masing sebesar 5F, tentukan resultan gaya pada muatan A-nya. Nah, silahkan. Ya. Kemudian yang nomor 3, titik A terletak di tengah-tengah 2 benda yang bermuatan sama besar tetapi berlainan jenis yang terpisah sejauh A. Kuat medan listrik di titik A saat itu adalah 36 Newton per kolom. Jika titik A tersebut digeser A mendekati salah satu muatan, maka besar kuat medan A-nya ini menjadi berapa?
Ini silahkan nanti dikerjakan, ada 3 soal, kalian jawab pada kolom komentar di bawah seperti biasanya. Dan jangan lupa ditulis untuk kode namanya, ya, nama kalian seperti pada absen pagi hari. Dari Bapak cukup sekian dulu, dan insya Allah nanti untuk minggu depan kalian melaksanakan ulangan tengah semester. Jadi silahkan dipersiapkan materi yang terakhir nanti, yang ini ya, jadi tentang fluk magnetik, itu yang paling terakhir. Silahkan dipelajari semua, semoga nilainya semuanya baik semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.